got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang Departemen Fisika. Perkenalkan, nama saya Najma Safitri dengan NIM 21033102 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Farhan Ali Hidayat dengan NIM 21033072. Saya Isati Azizah dengan NIM 210333086. Dan saya Lukman Gusto dengan NIM 21033090. Pada hari ini kami akan melakukan percobaan mengenai eksperimen efek Hall, mulai dari apa saja tujuannya, apa saja alat bahan beserta fungsinya, dan bagaimana langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita memulai percobaan mengenai eksperimen efek Hall, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu efek Hall. Efek Hall merupakan peristiwa berbeloknya arus listrik atau elektron dalam plak konduktor yang dipengaruhi oleh medan magnet. Adapun tujuan eksperimen ini, yang pertama menentukan density pembawa muatan, yang kedua menentukan jenis pembawa muatan, dan yang ketiga menentukan konstanta Hall. Di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sensor magnetic field to axis, fungsinya yaitu mendeteksi perubahan dan gangguan medan magnet. Yang kedua ada aparat efek Hall, fungsinya yaitu mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik. Nah, yang ketiga yaitu ada 550 interface universal, di mana fungsinya yaitu penghubung antara peralatan dengan komputer yang digunakan untuk mencatat data percobaan. Nah, yang terakhir ada Pasco Capstone Software, fungsinya yaitu mencatat data dan menampilkan grafik. Langsung saja kita masuk ke eksperimen efek Hall. Pertama, kita melakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan sebelum masuk ke prosedur percobaan. Berikut langkah-langkah persiapan eksperimen efek Hall. Prosedur eksperimen. Persiapan. Pertama, menghubungkan elektromagnet ke Hall efek aparatus berlabel excitation current (EM) menggunakan banana jack. Kedua, melihat bagian belakang Hall efek probe. Hubungkan port 1 IS menggunakan banana jack ke Hall current IS pada Hall efek aparatus. Lalu, menghubungkan port belabel UH menggunakan banana jack ke Hall voltage UH pada Hall efek aparatus. Ketiga, menghubungkan kabel ekstensi paspor antara sensor magnetic field to axis dan port paspor pada interface universal 550. Keempat, menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin antara port bertanda interface Hall voltage pada aparatur efek Hall dan input analog A pada interface universal 550. Kelima, menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin antara port bertanda interface Hall current pada aparat efek Hall dan input analog B pada interface universal 550.
Keenam, mengatur ketinggian sensor magnetic field to exist dan Hall effect probe pada ketinggian yang sama. Kemudian posisikan di tengah-tengah magnetic field. Yang ketujuh, menghidupkan interface universal 550 dan Hall effect apparatus. Ke-8, mengatur excitation current IM sampai terbaca 0. 9, mengatur Hall current IS sampai terbaca 0. Ke-10, membuka program Pasco Capstone pada komputer. Memposisikan Hall probe di tengah magnet. Mengatur excitation current ke nilai 500 mA sehingga keikutan medan magnet akan konstan. Pastikan Hall current adalah 0 mA. Klik preview dan atur Hall current menjadi 0,5 mA. Menekan keep untuk merekam tegangan dan arus. Kemudian naikkan Hall current dengan penambahan 0,5 mA. Menekan keep untuk masing-masing nilai penambahan hingga Hall current menjadi 5 mA. Kemudian tekan stop. Kembalikan Hall current ke 0 mA. Pindahkan Hall probe keluar dari magnet. Tekan tombol tadi di samping sensor magnetic field. Masukkan sensor magnetic field ke medan magnet. Klik preview dan keep untuk merekam kekuatan medan magnet. Kemudian tekan stop. Atur arus excitation current ke nilai 800 mA. Pastikan Hall current telah 0 mA. Klik preview dan atur Hall current menjadi 0,5 mA. Tekan keep untuk merekam tegangan dan arus. Kemudian naikkan Hall current dengan penambahan 0,5 mA. Tekan keep untuk masing-masing penambahan. Hingga Hall current menjadi 5,5 mA.
kemudian tekan stop. Kembalikan hal current ke 0 mA. Pindahkan magnetic field sensor dari medan magnet. Atur arus magnet menjadi 0 ampere. Klik preview. Dan atur hal current menjadi 0,5 mA. Tekan keep untuk merekam tegangan dan arus. Kemudian naikkan hal current dengan penambahan 0,5 mA. Tekan keep untuk masing-masing penambahan. Hingga hal current menjadi 5,5 mA. Kemudian tekan stop. Kembalikan hal current ke 0 mA. Untuk mengetahui hubungan antara kuat medan magnet dan arus yang melalui kumparan magnet, kita membuat tabel kuat medan magnet. Di kolom kedua pada tabel, isi kolom tersebut terlebih dahulu dengan nilai dari 50 hingga 900 mA dalam rentang 50 mA. Kemudian, buat grafik kuat medan magnet versus arus magnet seperti berikut. Selanjutnya, atur hall current dan excitation current menjadi 0. Lalu, tekan tombol tarik di samping sensor magnetic field. Pindahkan sensor magnetic field ke pusat magnet. Kemudian, klik preview pada Pasco Capstan dan sesuaikan excitation current menjadi 50 mA. Kemudian, klik keep dan atur excitation current sesuai nilai yang ada dalam tabel, mulai dari rentang 50 mA hingga 900 mA. Untuk setiap perubahan nilai, ditambahkan 50 mA. Kemudian klik keep pada setiap nilai yang diubah dan klik stop. Ulangi langkah sebelumnya hingga mencapai rentang 900 mA.
Setelah mencapai rentang 900 mA, kembalikan excitation current ke 0 untuk mencegah magnet menjadi terlalu panas. Selanjutnya, pindahkan magnetic field sensor dari magnet. Dan pindahkan Hall effect probe ke tengah magnet. Selanjutnya, atur arus Hall ke nilai 5 mA. Pastikan excitation current berada di angka 0. Lalu, atur rank pengambilan sampel ke 10 Hz pada Pasco capstan. Lalu, klik preview dan tingkatkan excitation current menjadi 50 mA. Dan klik keep. Lanjutkan untuk meningkatkan excitation current dengan rank 50 mA hingga 900 mA. Klik keep untuk setiap pengaturan saat ini. Kemudian klik stop. Selanjutnya, atur Hall current ke nilai 8 mA. Pastikan excitation current berada di angka 0. Selanjutnya, atur rank pengambilan sampel ke 10 Hz pada Pasco capstan. Kemudian klik preview dan tingkatkan excitation current menjadi 50 mA. Dan klik keep. Lanjutkan untuk meningkatkan excitation current dengan rank 50 mA hingga 900 mA. Klik keep untuk setiap pengaturan saat ini. Ulangi langkah ini hingga rentang 900 mA. Klik keep. Kemudian klik stop. Baik, selanjutnya setelah melakukan eksperimen efek Hall, maka kita akan mendapatkan data-data berikut ini. Yang pertama yaitu tabel 2.1a variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,04 Tesla dan IM sama dengan 500 mA. Kemudian didapatkanlah data untuk tegangan Hall dan kuat arusnya seperti berikut ini. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel 2.1b variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,06 Tesla dan IM-nya yaitu sama dengan 800 mA. Kemudian didapatkanlah variasi data untuk tegangan Hall dan kuat arusnya seperti berikut. Kemudian yang ketiga yaitu tabel 2.1c variasi arus listrik dengan B sama dengan 0 Tesla dan IM sama dengan 0 mA. Kemudian dapatkanlah data tegangan Hall dan kuat arus seperti berikut. Untuk tabel 2.2a variasi medan magnet,
dengan A sama dengan min 0,000256, B sama dengan min 0,0790, C sama dengan min 0,00226, dan D sama dengan min 0,0112. Kemudian didapatkanlah medan magnet ukur untuk rentangan magnet current-nya yaitu dari 50 sampai 900 mA. Selanjutnya untuk tabel 2.2b variasi Hall voltage dengan IS-nya yaitu 5 mA. Kemudian didapatkanlah data Hall voltage dan B ukurnya untuk magnet current rentangan 50 sampai 900 mA seperti berikut ini. Dan yang terakhir yaitu tabel 2.2c variasi Hall voltage dengan IS-nya sama dengan 8 mA. Didapatkanlah Hall voltage dan B ukurnya dengan rentangan magnet current yaitu 50 sampai 900 mA. Setelah kita memperoleh data pengukuran eksperimen efek Hall, selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Sebelum itu, kita harus membuat grafik terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai slope untuk masing-masing tabel. Nah, untuk tabel yang pertama, di tabel 2.1a, didapatkan nilai slope-nya yaitu min 8,1455. Sedangkan untuk tabel 2.1b, didapatkan nilai slope-nya yaitu min 12,77. Selanjutnya untuk tabel 2.1c didapatkan nilai slope-nya yaitu sama dengan min 0,3143, dan untuk tabel 2.2a didapatkan nilai slope-nya yaitu min 0,00805. Selanjutnya untuk tabel 2.2b didapatkan nilai slope-nya yaitu 0,0009. Untuk tabel 2.2c itu sama slope-nya yaitu 0,0006. Langsung saja kita mulai melakukan pengolahan data untuk tabel 2.1a. Berdasarkan nilai slope yang telah kita peroleh dari grafik tadi, maka kita akan menggunakan tersebut untuk mencari nilai density atau nilai N-nya. Sebelum itu, nilai yang diketahui itu yang pertama yaitu B sama dengan min 0,0029 Tesla, IM sama dengan 500 mA, D sama dengan 1,2 mA, sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter, dan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19C. Nah, untuk nilai slope-nya itu kita selisihkan atau kita kurangkan nilai M pada tabel 2.1a dengan tabel 2.1c sehingga didapatkan nilai slope-nya yaitu 6,9459. Maksudnya kita mencari nilai density atau N di mana persamaannya yaitu N sama dengan B per slope D dikali E. Kita substitusikan nilai yang diketahui ke persamaan sehingga didapatkan nilai density-nya yaitu min 2,99937 kali 10 pangkat 19 E per meter kubik. Kemudian kita mencari nilai konstanta Hall atau RH-nya, di mana persamaannya yaitu RH sama dengan 1 per NE. Substitusikan nilai diketahui sehingga didapatkan nilai RH-nya yaitu 0,21 C per meter kubik. Selanjutnya untuk tabel 2.1b. Nilai yang diketahui itu yang pertama ada B sama dengan min 0,06 Tesla, IM sama dengan 800 mA, D sama dengan 1,2 mm sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Nah, berdasarkan grafik yang diketahui tadi, kita harus mencari nilai slope-nya sehingga didapatkan nilai slope-nya yaitu 0,946. Selanjutnya kita hitung nilai density atau N. Sama dengan langkah pada tabel 2.1a tadi, persamaan N sama dengan B per slope DE, sehingga didapatkan nilai N-nya yaitu sama dengan min 0,33 dikali 10 pangkat 19 E per meter kubik. Kita cari juga nilai konstanta Hall dengan persamaan yang sama seperti tabel 2.1a tadi, dengan RH sama dengan 1 per NE, sehingga didapatkan RH sama dengan 0,019 C per meter kubik. Soalnya untuk tabel 2.1c, karena tidak adanya nilai arus listrik, nilai B-nya tidak ada, atau 0, sehingga didapatkanlah nilai density-nya yaitu 0 E per meter kubik. Lanjut ke tabel 2.2a variasi medan magnet. Seperti yang telah diketahui dari tabel data, nilai A yaitu sama dengan min 0,000256, yang B sama dengan min 0,0790,
C sama dengan min 0,00226 dan D sama dengan 0,00112. Di sini untuk mencari nilai B hitungnya yaitu menggunakan persamaan A dikali B dikali I ditambah C dikali I kuadrat ditambah D dikali I pangkat 3. Untuk yang data pertama dengan IM sama dengan 50 mA dirubah menjadi ampere yaitu sama dengan 0,05 ampere, dan untuk B ukurnya itu diperoleh min 0,0042 sehingga B hitungnya dari persamaan tadi didapatkan yaitu nilainya itu min 0,0042 Tesla. Dan untuk persentase kesalahannya yaitu dengan persamaan B hitung dikurang B ukur dibagi B hitung dikali dengan 100%, sehingga persentase KSR untuk data pertama ini yaitu 0%. Sama untuk data kedua, IM-nya itu sama dengan 100 mA sama dengan 0,1 ampere dan B ukurnya diperoleh min 0,0082 Tesla. Sehingga berdasarkan persamaan yang sama dengan data 1 didapatkanlah B hitungnya yaitu min 0,0082 Tesla. Sehingga persentase KSR-nya yaitu karena B hitung dan B ukur mempunyai nilai yang sama, maka disubstitusikan ke persamaan persentase KSR didapatkan persentase KSR-nya yaitu 0%. Begitu juga untuk data ketiga, data keempat hingga rentangan magnet kerannya itu mencapai 900 mA. Untuk mencari nilai B hitungnya itu dengan menggunakan persamaan yang sama seperti yang saya jelaskan pada data pertama. Mungkin langsung saja. Saya jelaskan ke tabel 2.2b variasi medan magnet. Nah, di sini diketahui IS-nya itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 ampere. B kecilnya itu sama dengan 2,3 mm dirubah ke meter sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian untuk E-nya itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Untuk D-nya sama dengan 1,2 mm dirubah ke meter sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan untuk W-nya itu sama dengan 3,9 mm dirubah ke meter sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini kita juga mencari nilai N, sehingga disubstitusikanlah nilai yang diketahui ke persamaan, di mana persamaan untuk mencari nilai N itu yaitu sama dengan N sama dengan I per slop dikali D dikali E, sehingga didapatkanlah nilai N-nya itu sama dengan 2,89 dikali 10 pangkat 19 E per meter kubik. Nah, selanjutnya kita mencari nilai V dengan persamaan yaitu slop per B, sehingga didapatkan nilai V sama dengan 391,31. Kemudian kita cari juga nilai RH dengan persamaan 1 per N dikali E, didapatkanlah nilai RH-nya yaitu sama dengan 0,216 C per meter kubik. Kemudian untuk tabel 2.2C variasi medan magnet dengan nilai yang diketahui yaitu IS sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 ampere, B sama dengan 2,3 mm sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada E-nya, E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. D sama dengan 1,2 mm sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Dan W-nya itu sama dengan 3,9 mm sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini kita juga mencari nilai N, V, dan RH. Untuk yang pertama itu nilai N sama dengan tabel 2.2b tadi, sehingga didapatkan N-nya itu nilainya 6,94 dikali 10 pangkat 19 E per meter kubik. Untuk V juga dilakukan dengan langkah yang sama seperti tabel 2.2b, didapatkan nilai V yaitu 260,869. Nah, untuk nilai RH-nya dengan persamaan yang sama, maka didapatkanlah nilai RH yaitu 0,090 C per meter kubik. Dari eksperimen yang telah kami lakukan serta mengolah data, maka didapatkanlah kesimpulan eksperimen efek Hall, di mana kesimpulan yang pertama yaitu density pembawa muatannya untuk IM sama dengan 500 mA dengan N sama dengan 2,99937,133 dikali 10 pangkat 19. Kalau dibulatkan saja N sama dengan
3 dikali 10 pangkat 19. Dan untuk IM-nya sama dengan 800 mA, N-nya diperoleh min 0,33 kali 10 pangkat 19. Untuk IS sama dengan 5 mA, didapatkan N sama dengan 2,89 dikali 10 pangkat 19. Dan untuk IS-nya sama dengan 8 mA, dengan N sama dengan 6,94 dikali 10 pangkat 19. Yang kedua, untuk jenis pembawa muatannya itu adalah elektron atau muatan negatif. Ketiga, konstanta Hall untuk IM sama dengan 500 mA, maka didapatkanlah RH sama dengan 0,21 C per meter kubik. Untuk IM sama dengan 800 mA, didapatkan konstanta Hall atau RH-nya yaitu sama dengan 0,019 C per meter kubik. Dan untuk IS-nya yaitu sama dengan 500 mA, didapatkan konstanta Hall atau RH sama dengan 0,216 C per meter kubik. Dan untuk yang terakhir yaitu IS sama dengan 8 mA, didapatkan nilai RH sama dengan 0,090 C per meter kubik. Itulah eksperimen percobaan efek Hall yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.